Selamat datang di channel Uncle Jo. Kali ini gue mau di kafenya Wawan lah. Ngobrol di kafenya Wawan. Ini dia nih kafenya Wawan. Mang Wawan punya usaha juga kopi. Tuh. Kopi Liong ya kan? Nih. Aduh, oke. Gue mau sedikit bahas soal ada mau sharing ya, sharing something ya. Mana sih? Oke, gue mau sharing gimana ada 3 hal yang jadi keresahan gue ya. Oke, selamat datang di kafenya Mang Wawan. Jadi Mang Wawan punya kafe sendiri di sini. Dia bikin juga ya, luar biasa. Ada kedai kopi yang premium. Ini kedai kopi si Babe. Ya, kedai kopi Babe. Di sini ada kopi Liong, ada white coffee. Murah meriah muntah, silakan ada di sini. Anyway, gue mau sharing soal kemarin ada pembahasan di grup ya, di mana di grup yang mentoring Uncle Jo, dan gue ada kasih tahu ada 3 ciri ya, 3 ciri usaha yang bisnis kopi yang nggak akan berkembang ya. Tentu kalian mau berkembang dong usahanya, mau growth, mau buka cabang, mau ekspansi. Tapi ada eh, beberapa ciri-ciri yang kayak nggak akan berkembang usahanya. Jadi gue perlu kasih tahu biar kalian tidak terjebak di dalam kebiasaan ini ya. Jadi jadi pengusaha tapi nggak berkembang, usahanya gitu-gitu aja ya. Memang menghasilkan uang, memang usahanya rame gitu. Tapi cuma di level itu aja gitu, nggak akan kemana-mana bisnisnya. Ya ada 3 ciri. Ciri pertama adalah cash flow-nya digabung ya, antara uang pribadi sama uang bisnis itu digabung. Jadi nggak ada cash flow khusus, nggak ada finance khusus untuk memisahkan ya atau mengatur keuangannya. Jadi cuma uang pribadi ya, dia hidup menggunakan uang dari usaha itu tanpa dipisah, tidak profesional gitu antara uang pribadi sama uang perusahaan. Itu ciri-ciri pertama ya. Kalau kalian bisnisnya duitnya digabung sama uang pribadi, gue garansi kalian gak akan berkembang, hanya di level itu aja, dan mungkin cenderung uh, uh, bisa bangkrut gitu ya kalau memang nggak dipisah gitu uang pribadi sama uang bisnis ya. Jadi saran gue, kalau kalian mau bisnisnya berkembang, mau usahanya berkembang, apapun bisnis kalian, mau itu kuliner, mau itu apapun makanan dan lain-lain ya, usaha apapun, bisnis apapun, harus dibikin laporan keuangan yang terpisah ya. Dan tiap bulan kalian tahu berapa margin yang kalian punya melalui laporan keuangan itu. Nah, ciri yang kedua ya, usahanya tidak akan berkembang atau gitu-gitu aja. Ciri kedua adalah dia nggak punya izin usaha, ya nggak diurusin izin usaha. Nah, kayak Mang Wawan nih, ini memang cuma buat nambahin uang harian aja ya gitu ya, nggak Mang Wawan masih Mang Wawan nih. Dia cuma buat ya nambahan aja, dia nggak ngurusin izin usaha, nggak bikin brand, nggak bikin urusin, maksudnya legalitasnya tuh tidak diurus gitu, nggak diseriusin. Jadi berimbas kepada apa ya, nggak akan berkembang. Contohnya para PKL gitu ya, dia hanya di situ-situ aja. Bukan berarti PKL itu tidak akan berkembang ya, mungkin akan berkembang ketika dia udah kekumpul cash flow, udah ngatur keuangannya, lalu dia mulai pindah ke tempat yang lebih proper, kios ataupun apa ya, yang mulai diurusin izin usahanya. Tapi kalau kalian nggak urus legalnya, itu kalian nggak akan berkembang, bisnisnya nggak kemana-mana, cuma di situ doang levelnya. Jadi saran gue, kalau mau bisnisnya berkembang, mau bisnis kopinya jalan, running, growth gitu ya, urus legalitasnya ya, mulai dari SKDU atau TDP atau TDUP, NIB, apapun yang dibutuhkan untuk
untuk usaha kalian legal itu menjalankannya perlu diurusin. Kalau kalian jual biji kopi kayak gue nih, gue lagi ngurusin PIRT-nya. PIRT lagi gue urusin, walaupun memang sebetulnya untuk kedai kopi hanya cukup TDUP, ya, tanda daftar usaha pariwisata. Tapi karena gue ada jualan merchandise, gue ada jualan biji kopi yang dikemas lalu dijual di marketplace, itu perlu ada namanya PIRT, izin edarnya dari produk itu. Bahkan BPOM-nya mungkin diperlukan, tapi karena gue produk olahan yang tidak lebih dari 7 hari akan basi gitu ya, jadi ya gue nggak perlu BPOM gitu. Gue udah konsultasi sama bagian legal. Nah yang ketiga ini paling penting ya, biasanya usaha yang tidak akan berkembang adalah UKM nih yang nggak akan growth. Dia nggak ngurusin pajak ya, dia nggak bayar pajak ya. Jadi kan kalau pajak sih memang dari orang-orang pajak sendiri udah memberi, atau dari aturan daerah ya, Pemda itu udah punya aturan regulasi sendiri soal pajak. Tapi kalau kalian ataupun kita tidak ngurusin soal pajak, tidak bayar PB1, tidak bikin SPT, enggak akan berkembang. Gimana caranya mau berkembang? Misalnya kita butuh investor, dicek laporan keuangannya, di audit, tidak qualified. Jadi udah pasti otomatis ya tidak akan growth gitu usahanya. Jadi kalau buat teman-teman yang memang mau serius dalam membangun satu bisnisnya, perlu pikirkan 3 hal itu. Yang lain-lain tuh teknis deh. Tapi ciri-ciri 3 ini menjadi indikator yang paling kelihatan gitu. Gue punya teman ya, dari 2012 dia udah duluan mulai bisnis F&B-nya. Tapi sampai tahun ini pun gitu-gitu aja gitu. Nggak ada, malah ganti-ganti usaha aja gitu. Yang ini rame, udah gitu tutup, udah gitu ini rame lagi. Jadi seperti hit and run dan tidak sustain usahanya. Kita kan mau dong punya bisnis yang sustain, yang bisa jadi sumber penghasilan bahkan sampai anak cucu kita. Kita mau dong punya bisnis yang skalanya bisa di-upgrade skala nasional, bahkan skala internasional. Nah, buat teman-teman yang memang mau membangun bisnis atau pondasi bisnisnya dengan kuat sampai bisa sustain gitu ya, itu 3 hal itu yang paling kelihatan ya indikatornya. Memang banyak hal-hal lain seperti branding dan lain-lain ya, tapi 3 hal ini yang gue perhatiin biasanya tidak akan berkembang ya. Satu bisnis, satu startup yang lagi dibangun apapun di F&B khususnya, kalau kalian nggak ngurusin 3 hal ini, cash flow diperhatikan, izin usaha sama pajak, biasanya tidak akan growth, tidak akan berkembang. Gimana? Kalau menurut kalian ada indikator-indikator lain lagi yang memang jadi satu indikator yang dominan, boleh tulis di kolom komentar. Kita coba diskusi bareng, kita bahas bareng soal indikator ini. Siapa tahu gue bisa dapat insight dari kalian juga bisa dapat insight dari video yang gue share kali ini. Gitu aja gue rasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.